Halo, selamat siang buat teman-teman semuanya. Senang bertemu dengan teman-teman. Bagaimana kabar? Tentunya kabar yang luar biasa tentunya. Nah, ini dengan tidak bosan-bosannya kita bertemu lagi dengan Kopiter ya, Ko ya. Ini kita bahas tentang selama ini orang Kristen ada katanya bahasa roh. Bahasa roh itu apa sih sebenarnya gitu ya. Nah, tentunya ini saya mau berdiskusi dengan Kopiter ya, Ko ya. Bagaimana sih tentang bahasa roh itu? Saya kutip dalam 1 Korintus 14 ayat 22 mengatakan, saya baca sebentar ya, Ko ya? Iya. Oke, nih. 1 Korintus 14 ayat 22 menyatakan bahwa karunia bahasa roh adalah sebuah tanda, bukan untuk orang yang beriman, melainkan untuk orang yang tidak beriman. Nih, sampai sini dulu ya. Nah, saya mau tanya dulu ya, Kopiter ya. Sini menyatakan dalam Korintus tadi bahwa bahasa roh adalah sebuah tanda bukan untuk orang yang beriman. Maksudnya gimana sih kok? Jadi artinya bahasa roh itu berarti dalam gereja yang sudah beriman bukan yang berbahasa roh berarti bukan orang beriman dong kok sebutnya kok. Gimana menurut pandangan Kopiter nih kira-kira nih kok? Iya. Jadi di situ kan pernyataannya 1 Korintus 14 ayat 22 ya. Di situ saya coba baca lagi. Ya. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Ya kan? Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda bukan untuk orang tidak beriman, tetapi untuk orang beriman. Ya. Nah, yang jadi kebingungan atau membingungkan kita khususnya orang-orang Kristen kan, loh kok tanda, maksudnya bahasa roh itu adalah tanda untuk orang yang tidak beriman. Berarti selama ini kita berbahasa roh berarti kita tidak beriman dong. Betul Ya. Tetapi ada juga beberapa penafsiran dari beberapa hamba Tuhan yang mengatakan yang dimaksud orang tidak beriman ini bukan yang berbahasa rohnya, melainkan mereka yang mendengarnya. Jadi menurut mereka bahasa roh dipakai dalam sebuah penginjilan yang ditujukan untuk orang-orang yang tidak percaya. Nah, dalam kondisi seperti itulah bahasa roh digunakan untuk orang-orang yang tidak beriman. Nah, kalau tafsirannya seperti itu tidak masuk logika. betul. Jadi kalau kita menginjil orang dengan berbahasa roh, bagaimana orang bisa memahami apa yang kita katakan? Saya aja bingung ya, Bu ya. Karena kan di dalam 1 Korintus 14 ayat yang seterusnya ke bawah, di situ Paulus mengatakan kalau berbahasa roh itu tidak bisa dipahami. Jadi kalau ada orang yang berkarunia bahasa roh, berarti harus juga ada orang yang disertai memiliki karunia untuk menafsirkannya. Kalau tidak, nggak bisa dipahami. Nah, bagaimana mungkin Pastinya dong. kita berbahasa roh, kita menginjil orang yang tidak percaya dengan bahasa roh, sedangkan bahasa roh itu tidak dipercayai. Tidak bisa dipahami Bagi orang yang belum ini ya. Iya. Oke. Karena penafsiran itu akhirnya menjadi salah. Betul. Nah, sebelum kita membahas tentang ayat 1 Korintus 14 ayat 22 ini, Ya. tentang karunia bahasa roh adalah tanda untuk orang yang tidak beriman, kita harus tahu dulu bahwa karunia bahasa roh itu tujuannya untuk apa? Tujuan Dari karunia itu. dari karunia itu apa? Nah, Ya. tujuan dari Allah memberi kita karunia bahasa roh, karunia bernubuat, karunia mengusir setan, karunia menyembuhkan, kan ada tujuannya. Ya. Tujuannya apa? Kita baca di dalam 1 Korintus 14 ayat 3 sampai 5. Saya bacain ya. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasehati, Ya. dan menghibur. Oke, Nah, betul. ayat 4, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Nah, ayat 5, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dalam bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat
lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dalam bahasa roh. Betul. Kecuali orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Ya, Nah, jadi Paulus memberikan saran, lebih baik kamu bernubuat daripada berbahasa roh. betul. Karena orang yang bernubuat di sini dikatakan lebih berharga daripada orang yang berbahasa roh. Berbahasa roh. Nah, kita lihat bahwa karunia roh tujuannya adalah untuk membangun, Membangun Di sini, iman ya. ya, membangun, menasehati, Ya, dan menghibur jemaat. Nah, ini tujuannya. Ya, Nah, kita harus lihat kenapa dibangun. Karena dia sedang dalam keadaan down. Oke. Kenapa dia harus dinasehati? Karena dia sedang dalam keadaan terpuruk. Kenapa dia harus dihibur? Karena dia sedang dalam keadaan berduka. Betul. Nah, dalam keadaan seperti itulah orang perlu yang namanya karunia. Ya. Jadi karunia itu membangun roh yang terpuruk. Kalau roh saya dalam keadaan lemah, maka karunia itu membangun roh saya. Ya. Kalau Anda dalam keadaan lemah, maka karunia itu membangun roh Anda. Ya. Nah, ketika di sini dikatakan bahasa roh adalah tanda untuk orang tidak beriman, itu bukan berarti di sini orang tidak beriman itu bukan berarti orang yang tidak percaya Yesus. Ya. Tetapi yang dimaksud orang tidak beriman itu adalah orang yang kondisi rohnya dalam keadaan lemah. Oh, di situ konteksnya nih ya. Konteksnya. Betul. Orang yang kondisinya dalam keadaan terpuruk. Ya. Contoh, namanya juga manusia. Sehebat-hebatnya Paulus, pasti di dalam perjalanan melayani Allah, pasti dia masuk dalam satu keadaan yang dia lemah. Betul. Ada fase-fasenya ya, Ya. Ko ya. Paulus kan kita tahu dia dianiaya. Betul. Waktu dia memberitakan firman Tuhan kan dia dianiaya. Ya. Dia dipenjara, dia dianiaya, dia difitnah, dia dicerca, bahkan dia juga terdampar, hampir mati, hampir digigit ular. Ya. Nah, di dalam kesendiriannya itu, Paulus sebagai seorang manusia yang bisa lemah, di situ Paulus membutuhkan karunia yang membangun rohnya. Oke. Oke. Nah, karunia bahasa roh itu membangun roh orang itu sendiri. Betul. Karunia bahasa roh membangun roh orang itu sendiri Ya. dalam keadaannya yang lemah. Betul. Karunia roh bahasa roh tidak bisa dipakai untuk membangun roh orang lain. Tapi kalau kita membangun roh kita sendiri melalui bahasa roh, itu bisa. Kenapa? Karena roh lah yang memahami roh itu sendiri. Ya. Jadi kondisinya seperti itu. Yang ada hal-hal yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, tetapi ketika kita berbahasa roh, kita membangun roh kita. Nah, pada saat roh kita lemah, disitulah disebut tidak beriman. Oke. Tetapi lemahnya ini bukan berarti lemah dalam keadaan, misalkan contoh saya jatuh dalam permasalahan hidup, ya karena kesalahan saya, Ya. karena ulah saya, karena ketidakpahaman saya. Misalkan contoh, saya nipu orang, terus saya ketangkep polisi, akhirnya saya jatuh dalam masalah. Bukan masalah seperti itu Ya. masalah yang kita buat. Tetapi ketika kita lemah dalam satu persoalan hidup, ini persoalannya adalah masalah karena kita melayani Tuhan. Ya. Persoalan-persoalan yang kita hadapi karena kita memberitakan nama Tuhan. Nah, setiap kali Paulus memberitakan nama Tuhan, di situ permasalahan muncul. Ya. Dan seringkali membuat Paulus menjadi sebagai manusia lemah. Mau nggak mau lemah juga kan. Iya, betul. Nah, di saat seperti itulah Allah memberikan karunia bahasa roh kepada Paulus untuk membangun rohnya. Ya. Nah, berbeda dengan karunia-karunia yang lain, karunia bernubuat itu membangun roh orang lain. Ya. Sebab barang siapa yang bernubuat berarti dia dalam kondisi rohnya kuat. Ya. Barang siapa mengusir setan, melayani karunia penyembuhan, pelayanan, dan lain-lain. Kalau orang bisa melakukan hal itu, berarti kan kondisi rohnya dalam keadaan kuat. Ya. Nah, ketika rohnya dalam keadaan kuat, dia nggak perlu lagi karunia bahasa roh. Oh. Tapi ketika roh kita dalam keadaan lemah, di situ Allah memberikan karunia bahasa roh untuk membangun roh kita sendiri. Ya. Jadi sifatnya pribadi. Oke. Jadi kalau kita lihat karunia itu kan ada beberapa. Tapi dari semua karunia dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok ada karunia yang membangun roh orang lain,
ada karunia yang membangun roh kita sendiri. Nah, ini kan dilihat di dalam ayat 3. 1 Korintus 14 ayat 3. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia menasihati dan menghibur. Jadi dia fungsinya membangun roh orang. Ya. Nah, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Makanya di sini Paulus berkata di ayat 5, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dalam bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dalam bahasa roh. Kenapa? Karena orang yang bernubuat itu kondisi rohnya sedang dalam keadaan prima. Betul. Nah, Paulus mau kita semua bernubuat karena orang yang bernubuat rohnya dalam keadaan kuat. Setuju. Tapi kalau orang yang berbahasa roh, Ya. berarti dia dalam keadaan lemah. Ya, setuju kok. Jadi bahasa roh itu dipakai untuk pribadi, membangun diri sendiri. Betul. Boleh gak bahasa roh dipakai di kalangan jemaat? Bisa, tapi ada syarat dan ketentuan. Tidak bisa serta-merta dilakukan seenaknya. Itu kan ada di ayat yang selanjutnya, yang 1 Korintus 14 ayat 26 sampai 40. Di situ dituliskan peraturan tentang pertemuan jemaat. Nah, karena bahasa roh itu tidak bisa dipahami, Ya. maka jika itu dipakai di tengah-tengah jemaat, berarti dia harus bisa dipahami. Ya. Sebab kalau tidak bisa dipahami, nggak ada gunanya. Nah, untuk bisa karunia bahasa roh ini dipahami, maka harus ada orang yang dikasih karunia menafsirkan. Menafsirkan, betul. Sehingga bahasa roh yang dipakai saat itu bukan untuk membangun dirinya, tetapi membangun jemaat. Sebab ada karunia yang mengartikannya. Ya. Jadi harus berpasangan. Ya, sejalan dia kok kalau ya. kalau kita berbahasa roh di tengah jemaat, tetapi tidak ada yang mengartikan, Paulus berkata apa? Lebih baik kamu diam saja. Hanya boleh berkata-kata dengan Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada faedahnya. Orang tidak mengerti bahasa kamu, maka rohnya tidak akan terbangun. Ya. Makanya kita baca di sini. Nah, jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama, tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar dan orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Jadi orang luar yang mendengar kita berbahasa roh, mereka nggak ngerti, kita dianggap gila. Jadi kalau kepada mereka yang tidak mengerti firman, ketika mendengarkan bahasa roh, kita dianggap gila. Ya. Bagaimana mungkin bahasa roh itu kita pakai untuk penginjilan kepada orang-orang yang tidak mengerti? Konteksnya udah beda tadi. Saat memang kondisinya memang lemah, makanya dia berbahasa roh. Berarti bukan berkata bahwa dia bukan orang yang tidak beriman tentunya ya, kok ya. Iya. Oke, betul. Paulus juga berkata kan, aku lebih banyak berbahasa roh daripada kamu semua. Tetapi adalah lebih baik menggunakan 5 kata dalam bahasa yang dimengerti daripada beribu-ribu bahasa roh. Paulus ngomong begitu. Ya. Kenapa dikatakan Paulus lebih banyak berkata-kata dalam bahasa roh dibandingin jemaat yang lain? Karena Paulus yang menderita saat itu. Paulus berkata, kamu orang jangan menyusahkan aku, karena padaku ada banyak tanda-tanda Kristus. Pada tubuhku ada banyak tanda-tanda Kristus. Tanda-tanda Kristus itu adalah penderitaan yang dialami Kristus. Itu juga yang dialami Paulus ketika dia dianiaya. Nah, itu tanda-tanda itu. Nah, ketika Paulus masuk dalam penderitaan seperti itulah, Allah memberikan Paulus karunia berbahasa roh untuk membangun roh Paulus. Ya, jadi poinnya sebenarnya di situ kira-kira. Nah, ada yang mau ditanya lagi nggak? Satu lagi kok ya. Berarti di sini konteksnya bahasa roh itu bukan memang orang yang tidak beriman. Makanya ada di Alkitab kalau saya nggak salah, saat aku lemah kuasamu nyata. Kan ada kalau nggak salah di Korintus juga. Ya, itu tentang budi dalam daging. Ya. Jadi itu maksudnya kan, jadi bukan artinya lemah secara fisik sebagai siapa tadi, si Rasul Paulus ya. Nah, jadi secara iman memang dia lemah, makanya dia berkata dalam bahasa roh. Tapi lebih bagusnya dia bernubuat gitu tentunya ya. Karena orang yang bernubuat, nah berarti roh dia dalam keadaan
baik Ya. gitu loh. Jadi tentunya teman-teman kita sudah paham bahwa seperti yang diterangkan oleh komputer ini, bahasa roh itu bukan berarti orang yang tidak beriman seperti orang dunia begitu, tidak. Tentunya dia mengatakan bahwa pas di saat itu lemah, dia akan berbahasa roh untuk membangun dirinya tentunya kok ya. Ya. Oke, ini cukup sangat menarik sekali. Kita lihat dari hamba-hamba Tuhan, dia mengatakan bahwa orang yang tidak beriman nih, konteksnya berbeda loh ya. Kita paham tentang apa yang dikatakan oleh komputer ya kok ya. Ya. Oke. Contoh gini, pertanyaannya, apakah Yesus berbahasa roh? Oh tidak. Tidak. Kenapa? Karena dia beriman. Nah, karena tidak mungkin dong Allah tidak beriman. Betul. Ya kan? Kalau kita manusia kan beriman kepada Allah. Ya. Ketika kita lemah, maka iman kita jadi down. Ya. Mungkin nggak Yesus tidak beriman kepada dirinya sendiri. Iya, Nah, betul. jadi makanya Yesus tidak berbahasa roh. Ya. Tetapi Setuju, bahasa Pak. roh itu muncul ketika ada tugas. Jadi gini, ketika Tuhan memberikan perintah kepada murid-muridnya, pergi, jadikan sebuah bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Ya. dan ajarkan kepada mereka apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya. Misi itu mengandung penderitaan yang amat dalam, Ya. bahkan taruhannya nyawa. Ketika Tuhan memberikan satu perintah, ketika perintah itu dijalankan, itu sama saja kita sedang masuk dalam satu bahaya yang besar. Ya. Nah, ketika kita memberitakan firman itu dan kita masuk dalam satu bahaya yang besar, pasti kita sebagai anak Tuhan akan jatuh dalam keadaan yang lemah. Ya. Bukan jatuh dalam dosa Ya. tetapi akan jatuh dalam keadaan yang lemah. Ya. Nah, di dalam keadaan yang lemah itu, Tuhan Yesus menyertai kita dengan memberikan karunia bahasa roh supaya kamu kuat lagi. Kuat lagi. Nah, kalau tidak ada misi itu, maka karunia itu pun tidak diberikan. Betul. Jadi karunia diberikan ketika ada perintah untuk beritakan firman. Ya. Ketika orang memberitakan firman, maka karunia itu menyertai. Ya. Ketika orang tidak memberitakan firman, maka karunia itu tidak menyertai. Ya. Makanya Setuju. sebelum Roh Kudus datang dan sebelum orang-orang Kristen mulai memberitakan firman, belum ada penderitaan itu. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan, lalu mereka mulai timbul keberanian untuk memberitakan Ya. Injil, disitulah permasalahan penganiayaan muncul. Ya. Nah, pada saat itulah Ya. karunia Roh Kudus. Karena memang Roh Kudus itu pun roh penolong, itu yang Iya. diutus oleh Tuhan. Iya, Betul. jadi Ya. tanpa ada amanat agung perintah, tidak akan ada penderitaan. Betul. Dan kalau tidak ada penderitaan, tidak ada karunia. Ya. Jadi harus tahu dulu konteksnya di mana. Betul, betul. Nah, hari ini saya bukan tidak percaya bahasa roh. Saya percaya. Ya. Saya percaya bahasa roh itu ada, dan saya percaya bahwa bahasa roh sampai hari ini tetap ada. Hanya keadaan kita hari ini dengan keadaan murid-murid Yesus 2000 tahun yang lalu itu berbanding terbalik. Ya. Mereka mengalami penderitaan penganiayaan secara fisik, Ya. sehingga karunia itu terasa sangat banget nyatanya. Oke. Sementara hari ini orang-orang Kristen yang teraniaya tidak sehebat dulu penganiayaan. Betul. Kita malah lebih banyak jatuh dalam kenikmatan duniawi, bukan Duniawi. penganiayaan. Ya. Makanya orang yang jatuh dalam permasalahan hidup bukan karena firman Allah, ya mereka nggak dapat karunia bahasa roh. Ya. Itu hanya untuk pelaku-pelaku firman yang memberitakan Injil, Ya. tetapi mereka dianiaya, Betul. dapat karunia bahasa roh. Ya. Oke. Ya. Terima kasih tentunya buat Ya. komputer ya atas Oke. waktunya kok ya. Ya. Saya sendiri merasa diberkati sekali atas keterangan komputer tadi. Saya berpikir bahkan saya negatif nih. Setelah komputer berbicara bahwa memang bahasa roh itu bukan berarti untuk orang tidak beriman, tapi tentunya setelah komputer jelaskan, saya sendiri pun terbangun tentunya ya. Ya. Jadi ini intinya buat teman-teman semuanya bahwa kita harus memahami bahwa bukan orang yang tidak beriman, tentunya pas waktu keadaan spirit kita lagi lemah. Ya. Jadi bahasa roh itu untuk membangun. Itu artinya konteksnya itu harus kita pahami. Ya. Tentunya sudah jelas dijelaskan oleh komputer. Cukup sekian untuk sore hari ini. Terima kasih sebelumnya. Selamat sore. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.